Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam Pak Yuda. Bagaimana Selamat. kabarnya Pak Yuda sekarang? Alhamdulillah Pak Sep. Gimana Pak Sep kabarnya Pak Sep bagaimana hari ini? Alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan baik-baik. Bagaimana dengan Pak Yuda beserta dengan keluarga di sana di Cibalong? Alhamdulillah di sini juga alhamdulillah sehat gitu Pak Sep. Oh iya Pak Sep, boleh saya ganggu waktunya sebentar nih? Ada perbincangan sedikit masalah di sekolah saya gitu Pak Sep. Kalau tidak mengganggu waktunya gitu Pak Sep. Iya, silakan, tidak mengganggu. Kebetulan saya lagi tidak ada aktivitas Pak Yuda. Silakan, jangan sungkan-sungkan untuk berbicara. Silakan Pak Yuda. Iya Pak Sep, terima kasih kalau gitu. Jadi gini Pak Sep, tujuan saya ini adalah meminta pendapat dan ya sedikit berbincang dengan Pak Usep. Dikarenakan di sekolah saya itu ada masalah siswa, adanya demoralisasi siswa tentang tata cara berkendara sepeda motor gitu. Itu kan efek dari globalisasi transportasi gitu kalau nggak salah itu gitu Pak Usep. Jadi siswa saya itu tidak disiplin naik sepeda motornya itu, tidak memakai helm, tidak memakai jaket keselamatan dirinya, padahal ugal-ugalan di jalanan, memakai knalpot yang brong gitu. Nah itu kan sangat meresahkan warga gitu Pak Usep. Ugal-ugalan tersebut membahayakan dirinya sendiri, bahkan membahayakan jiwa orang lain, pengguna jalan yang lain gitu Pak Usep di sekolah saya itu. Oh, itu tujuan Pak Yuda. Pak Yuda, apa yang bisa saya bantu dari Pak Yuda? Terus apa yang diharapkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Jadi silakan, jangan sungkan untuk berbicara. Iya baik Pak Sep. Ya jadi mohon dukungannya gitu, atau mungkin sedikit pendapat ya dan tidaknya gitu Pak Usep mengenai program saya yang akan saya laksanakan gitu Pak Usep. Untuk menindaklanjuti hal tersebut kan pernah dicoba dengan orang tua siswa, dikumpulkan di sekolah. Orang tua siswa yang ada di kami itu menolak dengan alasan bahwa ekonomi dan faktor dari geografis di Kecamatan Puspahyang dan sekitarnya gitu. Jadi kalau misalkan memakai transportasi umum biayanya bertambah. Terus kalau misalkan tidak memakai transportasi sendiri juga kan banyak berliku-liku medannya, banyak bukit-bukit gitu. Jadi orang tua siswa itu sangat keberatan gitu kalau misalkan anak-anaknya itu tidak membawa transportasi sendiri ke sekolahnya, seperti itu Pak Usep. Nah, yang akan saya itu kan sudah tidak bisa diganggu gugat lagi gitu keputusan itu. Namun saya akan berencana gitu Pak Usep untuk mengadakan suatu program yang namanya pelatihan safety riding, jadi pengetahuan dan pelatihan tentang berkendara yang baik dan benar di jalan raya gitu, dimulai dari keselamatan diri, keselamatan orang lain, sampai kondisi kendaraan yang seperti apa yang layak akan dipakai oleh siswa tersebut untuk sebagai alat transportasi ke sekolahnya, begitu Pak Usep. Nah
pelatihan tersebut mungkin direncanakan akan dilaksanakan sekitar bulan Januari atau Februari gitu Pak Usep. Baik atau tidak ya program tersebut Pak Usep? Oh, rencana itu Pak Yuda sangat baik sekali Pak Yuda. Ya seperti saya ketahui sekolah Pak Yuda itu kan letak geografisnya masih di pedesaan, apalagi siswa-siswanya itu jauh Pak Yuda apalagi dari SMP saya yang ke sekolah Pak Yuda itu jalannya mungkin tidak dilalui oleh kendaraan umum. Jadi rencana aksi Pak Yuda itu sangat baik sekali Pak Yuda. Terus kedepannya wujud tanggung jawab Pak Yuda itu bagaimana untuk melaksanakan program ini? Oh iya, kedepannya saya akan melibatkan yang pertama Bapak Kepala Sekolah, itu sudah pasti saya akan meminta izin untuk bisa berkoordinasi dengan para wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, tentunya juga wakasek sarana sebagai penyedia media pembelajaran untuk safety riding tersebut. Terus saya akan melibatkan guru otomotif, itu pasti mereka berpengetahuan tentang otomotif, tentang sepeda motor, dan pasti tahu bagaimana cara-cara menggunakan kendaraan tersebut. Terus lagi saya akan melibatkan wali kelas dan pastinya melibatkan orang tua siswa tersebut gitu. Itu yang akan saya lakukan. Yang kedua yang saya lakukan adalah secara teknisnya itu meminta izin kepada kepala sekolah, terus untuk bisa dimasukkan ke dalam rencana kegiatan sekolah dan masuk pada rencana anggaran sekolah untuk tahun depan, supaya hal ini bisa diprogramkan. Dan apabila masuk ke rencana anggaran sekolah, maka saya bisa mengundang pihak lain seperti kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, juga bisa mengundang dari pihak yang memproduksi sepeda motornya, bisa dari Honda, bisa dari Yamaha. Secara langsung mereka juga saya akan minta ikut bertanggung jawab gitu ya, karena yang memproduksi sepeda motornya. Jangan sampai kami di sekolah kewalahan sendiri. Itu yang kedua. Jadi meminta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memasukkan di rencana kegiatan sekolah dan rencana anggaran sekolah gitu, masuknya ke RKAS. Terus yang ketiga, saya akan berkoordinasi dengan wakasek kurikulum untuk meminta jadwal di tahun depan bulan Januari atau Februari, dan meminta juga ke wakasek kesiswaan untuk menyediakan penjadwalan siswanya, berkoordinasi penjadwalan siswa, karena bukan siswa otomotif saja tapi jurusan semua gitu yang harus mengetahui ini tentang cara berkendara yang baik dan benar ini. Terus lagi saya akan meminta ke wakasek sarana untuk menyediakan media pembelajarannya gitu. Dan tentunya pasti ada surat tembusan kepada orang tua siswa. Jadi kalau misalkan nanti siswa disuruh memakai helm, meminta uang kepada orang tua siswa, contohnya berarti orang tua siswa sudah memahami gitu fungsi dari helm itu seperti apa. Nah, ikhtiar saya itu seperti itu, Pak. Jadi kalau kontinuitasnya secara kontinu akan saya lakukan ini tiap tahun sampai siswa di kami itu minimal kelas 10 yang baru masuk itu harus memahami, mengetahui pengetahuan cara berkendara yang baik dan benar, dan cara mempraktekannya seperti apa gitu. Hukumnya kayak gimana, undang-undang lalu lintas itu seperti apa. Itu yang akan saya laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu, Pak Usep. Iya Pak Yuda, itu rencana kemudian komitmen Pak Yuda sudah begitu bagus Pak Yuda. Mudah-mudahan Pak Yuda bisa menjalankan rencana tersebut dengan komitmen Pak Yuda tersebut. Insya Allah mungkin rencana Pak Yuda dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan demoralisasi khususnya di bidang berkendara di sekolah Pak Yuda
dapat diatasi oleh Pak Yuda. Itu mungkin Pak Yuda, mudah-mudahan Pak Yuda diberikan kekuatan, terus Pak Yuda pun diberikan kesehatan sehingga mampu melaksanakan rencana Pak Yuda tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Pak Usep, terima kasih atas perbincangan kita kali ini, dialog kita kali ini. Lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai masalah-masalah dalam dunia pendidikan dan sikap-sikap perilaku siswa kita, Pak Usep. Terima kasih Pak Usep. Terima kasih atas perbincangannya. Ya, terima kasih Pak Yuda, dan mohon maaf mungkin penerimaan saya kepada Pak Yuda kurang begitu memuaskan bagi Pak Yuda. Oh enggak, sangat memuaskan, enak dan betah diajak berbincang seperti ini. Mungkin segitu aja Pak Usep. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.